merupakan suatu kumpulan. Kombinasi warna kumpulan bisa disebut sebagai himpunan. Kumpulan yang termasuk dalam himpunan adalah kumpulan yang didefinisikan dengan jelas, sehingga kita bisa dengan mudah membedakan manakah yang termasuk anggota himpunan tersebut. Marilah kita belajar tentang menyatakan himpunan. Himpunan yaitu kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Artinya, kita dapat dengan jelas membedakan manakah objek yang menjadi anggota dan manakah objek yang bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Misalnya, kumpulan binatang berkaki 4. Kuda memiliki 4 kaki. Kucing juga memiliki 4 kaki. Begitu pula dengan kambing, juga memiliki 4 kaki. Maka, kuda, kucing maupun kambing termasuk anggota kumpulan binatang berkaki 4. Lain halnya dengan ayam, burung, maupun itik. Ayam memiliki 2 kaki. Burung juga memiliki 2 kaki. Itik juga memiliki 2 kaki. Maka mereka tidak termasuk anggota dalam kumpulan binatang berkaki 4. Nah, dalam hal ini kita bisa membedakan dengan jelas manakah hewan yang termasuk berkaki 4 dan manakah hewan yang tidak termasuk berkaki 4. Maka kumpulan binatang berkaki 4 ini termasuk dalam himpunan. Contoh berikutnya yaitu kumpulan warna pada lampu lalu lintas. Di seluruh Indonesia, warna pada lampu lalu lintas terdiri atas merah, kuning, dan hijau. Maka
kita dapat menyebutkan objek yang merupakan anggota dari kumpulan tersebut hanyalah warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Sedangkan putih, hitam, abu-abu, maupun selain merah, kuning, hijau, itu jelas mereka tidak termasuk anggota dari kumpulan warna pada lampu lalu lintas. Contoh berikutnya yaitu kumpulan nama hari dalam seminggu. Seperti yang sering kita temui dalam kalender kita, nama-nama hari dalam seminggu terdiri atas Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Maka anggota dari kumpulan tersebut terdiri atas 7 hari tersebut. Selain nama hari tersebut tidak termasuk ke dalam kumpulan nama hari dalam seminggu. Lain halnya dengan kumpulan pada gambar di sini. Kumpulan makanan enak. Bagi seorang yang sering makan telur dadar, maka akan mengatakan telur dadar memiliki rasa yang biasa saja. Tetapi bagi orang yang jarang makan menu telur dadar, maka akan mengatakan telur dadar termasuk makanan yang enak. Nah, karena pendapat orang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda, maka kumpulan makanan enak ini tidak termasuk dalam himpunan karena sifatnya bersifat relatif, tergantung siapa yang dimintai pendapatnya. Contoh berikutnya yaitu kumpulan orang kaya. Bagi orang yang memiliki penghasilan jauh di bawah seorang mekanik, maka mereka akan memandang mekanik termasuk orang yang kaya. Tetapi bagi orang yang memiliki penghasilan jauh di atas seorang mekanik, mereka akan mengatakan profesi sebagai mekanik itu belum bisa dikategorikan sebagai orang yang kaya. Nah, pendapat kaya ataupun tidak kaya ataupun belum kaya ini akan sangat tergantung kepada siapa yang dimintai pendapatnya. Oleh karena itu, makanan enak maupun orang kaya itu bisa dikatakan batasannya belum jelas karena bersifat relatif. Sehingga kumpulan makanan enak dan kumpulan orang kaya bukan termasuk himpunan. Kesepakatan yang perlu kita ketahui dalam himpunan antara lain, untuk menamai suatu himpunan biasa digunakan huruf besar atau huruf kapital. Adapun anggota himpunan yang terdiri atas huruf nanti akan diberi nama dengan huruf kecil. Berikutnya, himpunan bisa dilambangkan dengan lambang kurung kurawal. Bentuknya agak berbeda dengan kurung biasa, ya. Kemudian, jika suatu himpunan itu kita tuliskan anggota-anggotanya, maka anggota-anggota himpunan dituliskan di antara kurung kurawal. Untuk menyatakan suatu himpunan, kita dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan kata-kata, dengan mendaftar anggota-anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk menyatakan himpunan dengan kata-kata, misalnya A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Jadi keterangannya ditulis secara lengkap,
yang merupakan syarat dari himpunan tersebut. Contoh yang kedua adalah P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Atau contoh yang ketiga, Q adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Ketiga himpunan ini dinyatakan dengan kata-kata yang memuat syarat secara lengkap. Selain dengan menggunakan kata-kata, himpunan dapat juga dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi, jika diketahui sebuah himpunan, kita sebutkan anggotanya satu persatu. Contoh, A adalah himpunan warna lampu lalu lintas, berarti kita nyatakan dengan A sama dengan huruf awal merah, kuning, hijau. Karena anggota dari warna lampu lalu lintas adalah merah, kuning, dan hijau. Contoh yang kedua tadi adalah P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri. Adapun Q adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Bilangan asli dimulai dari angka 1. 5 bilangan asli yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah contoh menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi kita sebutkan anggotanya satu persatu. Jika anggotanya tak terhingga, maka kita bisa menuliskan dengan lambang titik 3, titik, titik, titik. Cara yang ketiga yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, berikut ini adalah contohnya. Contoh pertama, kita baca A adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X warna pada lampu lalu lintas. Contoh yang kedua, kita baca P adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X kurang dari 10 untuk X bilangan prima. Contoh yang ketiga, Q adalah himpunan yang anggotanya X demikian hingga X kurang dari 6 untuk X anggota bilangan asli. Atau bisa juga kita tulis Q adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 5 untuk X bilangan asli. Nah, khusus pada contoh ketiga, himpunan Q yang atas itu batasnya X kurang dari 6. Jika hanya menggunakan tanda kurang dari, maka batasnya tidak termasuk sebagai anggota himpunan. Berbeda dengan himpunan Q yang bawah, itu batasnya adalah X kurang dari atau sama dengan 5. Artinya X boleh kurang dari 5 atau X-nya boleh sama dengan 5. Jadi pada contoh yang bawah itu 5 boleh menjadi anggota atau batasnya boleh menjadi anggota himpunan. Kuis. Bila diketahui A adalah himpunan yang anggotanya Januari, Juni, Juli, coba nyatakan himpunan A dengan cara lain. Ya, mudah bukan? Maka dengan cara lain kita dapat menuliskan A itu adalah nama bulan dalam tahun Masehi yang diawali dengan huruf J. Nah, sampai di sini dulu ya belajar kita. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi dalam forum matematika berikutnya.